Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah boleh ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh, dereng sarapan ini. Jamaah salat subuh Masjid Al-Islam Mubarakah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam rangka mengikuti kegiatan gerbang surga, yaitu gerakan bangun subuh bareng warga. Kemudian yang kedua, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, acara gerbang surga ini adalah acara rutin dari takmir Masjid Al-Islam Mubarakah, ya. Agendanya yaitu bangun subuh, kemudian sholat subuh, ya seperti biasa, dan yang akhir nanti ada tausiah, makan bersama, dan ditutup dengan pasar bahagia. Kemudian acara gerbang surga ini juga dilakukan sudah rutin selama sebulan sekali, dilakukan pada awal bulan. Ya, insya Allah semoga tetap istiqomah ya Bapak Ibu. Semoga tetap istiqomah. Baik. Untuk acara gerbang surga ini ada pun rangkaian acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ngaji bareng, kemudian yang ketiga sambutan dari ketua takmir, kemudian tausiah dari Habib Ali nanti yang akan menyampaikan, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian ada doa, dan ada ditutup dengan sarapan bersama dan rasa bahagia. Baik, ya harus sarapan. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai acara di pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran ataupun ngaji bareng, yang akan dipandu oleh Ustaz Syaifi. Ustaz Syaifi, waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Ustaz. Sampai halaman berapa? Halaman 30, 20, 50. Ayat berapa itu? As ya, surat Nisa. Al-Baqarah yang 60. Halaman 60 itu. Al-Baqarah yang 60.
Ini taskom saya sudah siap semua. Yang tidak pegang Al-Quran itu sudah hafal semua berarti. Ini kan judulnya ngaji bareng. Kalau ngaji bareng yang jelas ya sama-sama pegang Al-Quran. Kalau masih belum hafal, kalau sudah merasa hafal ya itu sudah pegang Al-Quran. Ya usahakan kalau ngaji bareng lagi pegang Quran semua ya. Tujuannya apa? Yang lancar biar pahalanya dapat pahala baca, juga pahala megang Al-Quran, melihatnya juga dapat pahala. Kalau yang belum lancar, tujuannya apa? Biar lebih lancar nanti bisa baca lebih lancar gitu. Tujuannya diadakan ngaji bareng itu seperti itu. Betul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فريض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallahu khairan jazaa Ustaz Syefi yang telah memandu ngaji bareng di pagi hari ini.
Baik, acara selanjutnya yaitu adalah sambutan pada gerbang surga pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid selaku Ketua Takmir Masjid Al-Islam Mubarakah. Pada Ustaz Abdul Hamid dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ingkang tansah kula hormati Al-Habib Ali ingkang sampun dumugi wonten ing Masjid Al-Islam Mubarakah. Mugi-mugi kerawan beliau menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di lingkungan masjid dan masyarakat sekitar, amin ya rabbal alamin. Ikan tansah kula hormati para asatidz, para kiai, ikan sampun rawuh Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islam Mubarakah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing kalodhangan ingkang punika Bapak Ibu kula panjenengan saged mempak magempal di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama satu kegiatan rutin. Kalau tadi disampaikan Mas Adit bahwasanya ini adalah kegiatan rutin bulanan gerbang surga. Apa Bu? Gerbang surga. Gerakan bangun subuh bareng warga. Masya Allah, tabarakallah. Ini salah satu cita-cita kita untuk menghadirkan bahwasanya masjid menika itu menghadirkan kemanfaatan, kemakmuran kagem masyarakat sekitar. Kita pengen dapat rahmatnya Allah, kita pengen dapat doa barokah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan pagi hari ini yang pertama, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini, mulai dari yang nyebar chat undangan, yang nyiapkan pasar bahagia, yang sampun masak mokon timi-timi meruput sejak tadi malam, Masya Allah. Dan terutama yang di luar juga, semoga yang support, yang mendukung kegiatan ini Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, akhir-akhir ini kita tahu bahwasanya sudah mulai musim hujan. Gimana? Mungkin saya ngomongin bocor, gitu kan. Mungkin ditambal. Kadang saya sambatan. Jadi biasanya nek boten Jawa nggih boten bocor. Ya Allah Bu. Lah nek boten udan yo boten bocor kan. Maka ini satu nikmat dari Allah ya. Sing diarep-arep panasnya kayak gini alhamdulillah sudah hujan. Maka hujan ini semoga mendapatkan menjadi datangnya manfaat. Allahumma amin. Walaupun saya dengar cerita dari beberapa jamaah yang gedenge kebur, Masya Allah, yang rumahnya kantos banjir gitu. Masya Allah. Ya, mungkin tansah pinaringan sabar dengan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini musim tahun pemilu ya. Insya Allah bulan depan kita akan memilih calon pemimpin bangsa ini. Maka saya berharap apapun pilihan panjenengan, tetap jaga silaturahim, tetap jaga silaturahim. Ampun kantos goro-goro beda pilihan, aku milih kayak kok masjid ini apa boleh masjid iya malah ra masjid, malah ra salat nang masjid, harus masjid. Oleh karena itu nyuwun tulung saestu. Apapun pilihan panjenengan yang nantinya akan jadi pimpinan pemimpin di negeri ini,
nantinya beliau menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar bisa membawa Indonesia ini maupun di lingkungan yang kecil di Solo dan sekitar mereka jadi daerah di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Siap ya Bapak Ibu? Tetap guyub rukun ya? Silaturahim tetap, mempeng tidak mesej siap? Masya Allah. Terus ampun sampai karena beda pilihan ada ada kebencian dalam diri kita. Pun insya Allah kita doakan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir Bapak Ibu, saya itu dalam yang pangapunten Amin itu saya ketika di pasrai terus ketua tampil judulnya kok arang-arang ngoten nggih. Pangapunten saya itu karena beberapa aktivitas insya Allah dalam dari jauh tetap berusaha untuk derek khidmat, tetap derek doa untuk kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Apa yang bisa disupport, apa yang bisa kita gerakkan, mari bareng-bareng karena masjid ini adalah masjid kita. Masya Allah. Barakallahu fikum atur nuwun. Kemudian saya aturkan nuwun kepada Bapak Ibu. Semoga event di kesempatan pagi hari ini membawa keberkahan dan ketenangan dalam kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kirang yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah yang kami takdimi dan kami hormati para asatidz, para kiai, yang kami hormati pula takmir Masjid Al-Itsnain Al-Mubarakah ya. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita di dunia, di barzah, di akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita mulai kajian pagi hari ini. Sekarang kita sudah masuk tahun 2024. Tahun 2024 ini berarti berkaitan dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin. Sungguhnya ada inna di situ taukid ya. Sungguhnya manusia, lamnya lam taukid juga, benar-benar dalam keadaan merugi. Kita semua ini dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ini 4 golongan yang tidak jadi merugi, mendapat kebahagiaan di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.
Di situ menarik, wa tawassaw bil haq. Surat Wal Asri ini biasanya dipakai setelah kita kumpul, kemudian mau mengakhiri majelis, dibaca surat ini. Biar apa? Biar kita ini lebih tahu, lebih menjaga waktu kita dan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan dunia ini. Ngapunten saya sambil ngantuk-ngantuk, soalnya saya baru pulang jam 1. Langsung ke sini pagi-pagi. Nah, jadi intinya saling menasihati. Kita ini hamba. Al insan malul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Kalau kita ngelihat yang jelek dari orang lain tidak ada habisnya, karena kita manusia. Setiap orang punya maziyah, kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Panjenengan hari ini mungkin semangat, besok ya lemas, besoknya lagi semangat, namanya manusia. Biasanya gerbang surga penuh, masjidnya kena hujan sedikit sudah pilek, bocor dan lain sebagainya, lemes lagi. Ini namanya manusia. Ya, saling menasihati. Jadi orang muslim, orang muslimah tidak boleh anti dengan nasihat. Karena nasihat itu adalah membangun kita. Yang kita lemes jadi semangat, tidak boleh anti. Anti sama nasihat itu tidak boleh. Saya sampai sekarang masih dinasihati sama guru saya. Jangan gini, seperti ini, ayo kerjakan ini. Dinasihati, namanya manusia. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Dan kita ketika menerima nasihat itu dari siapapun kita terima. La tandur ila man qol, undur ila maqal. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Walaupun yang menasihati kita, memberi wejangan kita itu umurnya lebih muda atau lebih tua atau sebaya dengan kita, kita terima kalau itu buat baik buat kita. Contoh, nasihat itu banyak. Kita jalan, ya perjalanan. Biasanya di belakang truk ini banyak nasihat. Ora sabar maburo, macam-macam ya nasihatnya di sana. Itu kan nasihat, kalam hikmah. Dolatul mukmin itu sesuatu yang hilang dari orang-orang mukmin. Ini orang sabar maburo. Jadi orang hidup ini perlu sabar. Pokoknya macam-macam lah. Jadi intinya jangan anti dengan nasihat. Lah, berurusan dengan waktu di sini dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, auqatuka umruka. Waktumu ini adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika. Umurmu ini adalah modal. Jadi umur kita ini modal. Wa alaihi aslu tijaratik wa bihi wusuluka ila naimil abad fi jiwaril bariyah ta'ala. Dengan umur kalau kita puter mendapat namanya keuntungan, mendapat kenikmatan yang selama-lamanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dagang, modalnya kalau dijalankan dengan baik pengen dapatnya untung. Contoh misal, kita ini pinter urusan dunia tapi kurang pinter dalam urusan akhirat. Contoh, kalau bulan Ramadan kan sebentar lagi masuk bulan Ramadan nih, sebentar lagi bulan Maret. Enaknya bulan Ramadan ini dagang apa ya? Sing laris sih kita dagang mukena, sarung, pinter. Modalnya digunakan, dicake sarung, cake mukena, jualan biar untung. Pinter nyari namanya pasar. Lah kita juga harus pinter ngelola umur kita agar kita mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Tidak pernah lihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati, yaitu hadiah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat surga ini, kalau kita bahas surga kepingin ya Allah
surga. Contoh ya, kalau kita masuk surga umur kita 33. Yang tua jadi muda. Saya ini umur 33, besok di surga ya kayak gini nih. Ya, 33. Panjenengan nanti kembali muda 33. Bahasanya bahasa Arab. Beb, aku ora iso bahasa Arab. Langsung bisa, tidak perlu les privat bahasa Arab. Ya. Yang ketiga umur gantengnya kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Yang keempat tingginya seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nah, nikmat. Kalau makan tidak ada namanya kencing, tidak ada buang air besar, cuma adanya sendawa sama keringet. Minta apapun bisa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira panjenengan kepengin mboten niki? Nah, pengen surga, tapi jangan cepet-cepet ya. Ya, tenang mawon ya. Digunakan, dinikmatkan umur kita ini di dunia dinikmatkan untuk beramal soleh. Kemudian di sini katakan i'lamu, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos, i'lamu anna kulla waqtin yadhhabu 'alal insan, sungguhnya ketahuilah, sungguhnya waktu yang berlalu dari manusia fi ghairi ta'at au maslahah diniyah au dunyawiyah khasaratun alaihi. Umur yang berlalu dari kita bukan untuk berbuat maksiat, ya. Bukan untuk taat, bukan untuk maslahat urusan dunia sama agama. Itu termasuk merugi. Jadi gunakan dengan baik. Orang dulu, Bu, jaganya waktu itu istimewa. Ada namanya ulama Habib Abdullah bin Husin bin Thahir sama Habib Thahir bin Husin bin Thahir. Dua ulama ini, Hadramut. Kalau makan, saudaranya alhamdulillah. Oh, gelangan nih. Wah, nikmat betul. Terus nih. Oh, ya suara saya habis, Bu. Bengak-bengok. Oh, ada genset ya? Oh, nikmat betul. Nikmat toh. Kita lanjutkan ya. Jadi umur kita kalau bukan untuk berbuat taat, maslahat urusan agama, urusan dunia, kita gunakan untuk yang lain-lainnya khasarah. Kita termasuk orang yang merugi. Jadi gunakan yang baik. Maka para ulama itu membagi umur. Umur itu ada 3. Ada namanya waktu itu ada 3. Ada namanya waktun lak. Waktu yang digunakan untuk berbuat baik. Yang kedua, waktun alik. Waktu yang digunakan untuk berbuat buruk. Yang ketiga, waktun lalak wala alik. Waktu yang digunakan untuk berbuat hal-hal yang mubah. Jadi kita nanti dipertontonkan. Amal kita itu dipertontonkan ketika kita ini wafat. Lihatkan, dari kita balik sampai kita wafat tuh dipertontonkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak nonton bioskop itu. Oh, setiap hari Ahad pagi selalu ngaji gerbang surga. Alhamdulillah. Hujan, sakit, panas dan lain sebagainya tetap ngaji. Kan nikmat seperti itu. Lah para ulama di sini mengatakan, man arada ayatadaraka ma fataka minal waqti falyuhafid ala arba'ati awqat. Barang siapa seorang menginginkan menyusul sesuatu yang tertinggal di masa lalu. Nah, kita ini mungkin lagi semangat-semangatnya ibadah mendekat Allah itu waktu-waktu 30, 40 tahun setelah menikah. Sebelumnya waktu muda kita gunakan untuk santai, piknik kemana, lupa dengan Allah. Nah, kalau kita pengen menyusul sesuatu yang lalu, ya, membenahi sesuatu yang lalu, hendaknya kita menjaga 4 waktu ini. 4 waktu ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Yang pertama, qoblal fajr, sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Buat apa, Beb? Buat mendekat kepada Allah, sholat tahajud. Dikatakan sholat tahajud itu hanya sekedar nama. Sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur sebelum subuh.
Itu namanya sholat tahajud. Misal kita jam 7 malam habis sholat isya, jam 7 lebih ya, kita tidur, bangun jam 10, sholat istikharah terusan. Lah itu namanya sholat tahajud. Atau sholat hajat, itu namanya sholat tahajud. Atau sholat witir, itu namanya sholat tahajud. Yang penting sholat tahajud ini adalah sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur sebelum sholat subuh. Itu namanya sholat tahajud. Nah kita gunakan tuh untuk ibadah mendekat kepada Allah. Jangan hanya sekedar banyak tidur. Katakan di sini diriwayatkan fi ba'dil athar man yukthiron naum bil laili ya'ti fakiran yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang memperbanyak tidur di malam hari ya'ti fakiran yaumal qiyamah, datang di hari kiamat dalam keadaan fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Jadi bangun malam minimal 2 rakaat lah, jangan banyak-banyak. Kalau panjenengan banyak-banyak 2 rakaat sak jus besok 2 tahun ndak sholat tahajud itu. Ya. Jadi orang beribadah kepada Allah itu step by step, tenang ya, perlahan. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang dicintai Allah itu amal yang istiqomah walaupun sedikit. Istiqomah dulu. Ya, istiqomah dulu. Dikatakan oleh para ulama itu kalau kita pengen bangun tahajud itu di pagi hari, siang, sore mempersedikit namanya berbuat maksiat, nanti mudah bangun tahajud. Orang-orang dulu nih cara mendidik anaknya Pak Bu, kalau anaknya kecil sudah umur gitu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau orang tuanya bangun malam, anaknya dibanguni. Biar terbiasa di masa kecilnya bangun malam. Coba orang-orang dulu itu, orang sekarang bapak, ibu, anak sholat subuh jam 7, kan repot ini. Sholli fardhu subuh kawanan lillahi ta'ala. Wis 80 tahun, 70 tahun sholat subuh telat terus. Jangan, orang dulu bangun tengah malam tuh anaknya dibanguni biar terbiasa. Karena kalau sesuatu yang sudah terbiasa itu enak, mudah, ringan. Nah bangun di situ 2 rakaat. Kalau orang rajin sholat tahajud itu wajahnya itu dilihat tuh seneng. Ada kan wajah-wajah orang kalau kita lihat, kita sumpek ngelihat wajahnya, ya Allah idem banget wajahnya. Ngaten nggih, adem. Tapi ada wajah-wajah kalau kita sumpet ngelihat wajahnya tambah sumpek. Rapenak banget wajahnya, sumpek delok wajahnya tambah sumpek. Kan ada orang-orang kayak gini nih. Nah, jadi ngelihat wajahnya orang yang bangun malam itu walaupun hitam tuh mungkin kulitnya atau sawo mata, ngelihat tuh teduh, nyaman, enak. Nah, terus orang banyak tahajud itu jarang sakit. Orang sholat itu Bu, Pak, kalau memperbanyak sholat jarang sakitnya. Kalau sholat wis 5 waktu atau berjamaah ditambah qobliyah ba'diyah ya sakit. Karena tubuh ini perlu gerak. Contoh nih, di luar negeri itu ada dokter pakar saraf, pakar nomor 1. Ngelihat orang muslim sholat, ketika mereka takbir sampai atahiyat akhir, orang non Islamnya, orang kafir ini berucap seperti ini. Ini orang muslim ini hebat. Ketika mereka beribadah kepada Tuhannya dari ujung kepala, ujung kaki semuanya gerak kecuali 1 leher. Akhirnya salam sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung minta masuk Islam. Karena ngelihat dari ujung kepala, ujung kaki semuanya gerak. Jadi orang banyak sholat, kata guru saya, orang banyak sholat ini jarang sakit. Inna fi sholah syifaan. Sungguhnya di dalam sholat, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di dalam sholat ini ada penyembuh. Kalau kita banyak sholat, insyaallah tubuh kita ini jarang sakit. Ya, jarang sakit. Kata para ulama, kalau kita pengen panjang umur, termasuk salah satu amalannya kalau malam
ketika mau sholat tahajud mandinya air hangat. Itu panjang umur. Yang kedua, mencium aroma wangi ketika malam hari, ketika sholat tahajud. Jadi aroma wangi itu zada aklu, menambah akal. Jangan kecut-kecutan, jangan, wangi. Ya, malam apalagi. Itu nambah namanya akal dan diberikan salah satu cara metode panjang umur di situ. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh para ulama, anna man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatah. Sungguhnya orang yang membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah di malam hari kafatah, itu mencukupi orang tersebut. Apa itu Al-Baqarah terakhir? Lillahi ma fis samawati itu loh. Jadi kalau orang mau tidur baca ayat itu mencukupi. Kata Imam Nawawi, mencukupi apa? Sesuatu yang dia inginkan dicukupi sama Allah. Dan dia dapat pahala ganjaran sholat tahajud walaupun dia tidak bangun. Nah, ini bocoran Bu. Jadi orang tidur tuh jangan langsung tidur. Ada zikir-zikirnya. Mau tidur nih dalam keadaan berwudu, membaca namanya doa tidur. Doa tidur tuh bukan hanya untuk anak TPA ya, kita juga. Terus membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Fatihah, ayat kursi, lillahi ma fis samawati, al-ikhlas, al-falak, an-nas ditiup di tangan. Meludah tapi tidak keluar ludahnya. Diusapkan dari kepala kaki sampai kaki, miring ke kanan pertama kali, langsung baca zikir di dalam hati, bablas tidur. Nah gitu caranya. Jangan tidur tidak ada adab, tidak ada tata cara. Beda kita ini sama hewan itu berbeda. Kalau hewan punyanya syahwat, tidak punya akal. Kalau manusia itu punya akal disertai namanya syahwat, keinginan. Jadi harus ada tata cara mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tata caranya. Termasuk salah satunya membaca ayat Al-Baqarah terakhir itu mencukupi walaupun kita tidak sholat tahajud. Kemudian yang kedua, apa itu yang kedua? Ba'dal fajar ila tulu'i syams. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu dijaga waktunya. Jadi setelah sholat subuh tidak boleh tidur, zikir sama Allah. Sampai kapan? Sampai matahari 1 tombak, 16 menit setelah matahari terbit. Ya, setengah 6 lebih 5, setengah 6 lebih 10. Setelah itu sholat isyraq. Dijaga itu waktu. Ya, jangan tidur. Paling enak kalau Ramadan tuh tidur setelah sholat subuh. Paling enak itu. Ngantuk poso, tidur bangun jam 12. Biasanya orang-orang seperti itu. Padahal di sini dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang sering tidur pagi sebelum sholat isyraq, ya, katanya orang Jawa apa? Ojo turu esuk rezekine didodol pite. Karena di pagi hari Allah Subhanahu wa taala memberi namanya rezeki hissi. Katakan wa fi imarah ma ba'da salati subuh khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzakil jismaniyah. Sungguhnya orang yang memakmurkan waktu setelah subuh itu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala hissi, yang nampak. Rezekinya barokah, anaknya soleh-solehah, badannya tidak sakit-sakitan, nah, dan lain sebagainya. Pokoknya rezeki zahir. Sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi ini kalau bersabda wahyu dari Allah. Apa sabdanya Nabi? Innalladzi yaqudu fi musallahu. Sungguhnya orang yang duduk di musolanya setelah sholat subuh. Yadkurullaha ta'ala ba'da salati subuh. Berzikir kepada Allah setelah sholat subuh. Asra, lebih cepat. Fi tahsili rizqi minal ladzina yadribuna fil afaq. Lebih cepat menghasilkan rezeki daripada orang yang kerja di pagi hari setelah sholat subuh. Jadi duduk setelah sholat subuh, zikir sama Allah.
ada kan dzikir pagi dan petang. Biasanya kalau dzikir pagi wirdul latif atau yasin dan lain sebagainya, pokoknya dzikir pagi lah. Itu lebih cepat menghasilkan rezeki daripada orang yang bekerja. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting hal-hal kayak gini. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, man sholal fajar, barang siapa seorang yang sholat subuh fi jama'atin, dalam keadaan jamaah seperti tadi kita, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asams, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, tsumma sholla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq setengah 6 atau jam setengah 6 lebih 5 menit atau 10 menit, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tamah, dia mendapat ganjaran haji dan umroh sempurna. Nah, Nabi itu, kita setelah sholat subuh dzikiran di musolanya, di masjidnya, atau jalan-jalan keliling kompleks ini sambil bawa tasbih, atau enggak bawa tasbih, dzikiran. Setelah setengah 6 lebih 5 menit 10 menit sholat sunnah isyraq, dapat ganjaran haji dan umroh sempurna. Nikmat betul ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu gembira, amalan sedikit tapi ganjarannya banyak. Lah ini kalau kita tahu bukan hanya sekedar oh ya ngono ya, tapi tidak diamalkan. Nah, kemudian dikatakan oleh Habib Muhammad bin Hadi, la taktarra, janganlah kalian tertipu, biman yanamu ba'dal fajar, orang yang tidur setelah sholat subuh, wa ma'ahu malun katsir, dia punya harta yang banyak, jangan tertipu. Fa inna ma hadzal mal surah indahu tuhram barakatuhu. Itu hanya harta tapi barokahnya diharamkan sama Allah. Jadi kalau orang tidur ba'da subuh itu seret rezekinya di total pitik. Tapi kalau ada orang ngomong gini, aku turu nyatane sugih, itu hartanya hanya gambaran, tapi barokah harta diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ini. Yakhruju minad dunya kama dakhal, keluar dari dunia sebagaimana dia masuk, tidak bawa apa-apa sama sekali. Ma qaddama lahu syai'an lahu fil akhirah, tidak ada sesuatu yang dipersembahkan untuk negeri akhirat. Tidak bisa sedekah, tidak bisa apa, karena hanya tidur setelah sholat subuh. Jangan. Jadi itu termasuk salah satu hal yang menyempitkan rezeki, itu tidur setelah sholat subuh. Banyak itu. Saya punya kitab Pak Bu, karangan ulama, judulnya Kaifa takunu ghaniyan, gimana caranya kalian jadi orang kaya. Termasuk hal-hal yang menyempitkan rezeki ini, tidur ba'da subuh. Termasuk hal-hal yang lain menyempitkan rezeki, motong kuku pakai gigi. Gitu ya. Sempit rezeki itu. Motong kuku pakai gigi. Atau junub ndak segera wudu. Habis kumpul suami sama istri malam langsung tidur atau langsung makan, itu nyempitkan rezeki. Lah gimana caranya? Minimal basuh lubang depan, lubang belakang, wudu, tidur. Jangan langsung tidur. Itu nyempitkan rezeki. Banyak hal-hal yang nyempitkan rezeki itu. Nah, jadi ini harus paham. Jadi termasuk hal-hal yang kita kerjakan, yaitu memakmurkan waktu setelah sholat subuh. Sholat subuh ini, sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah fajar. Rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini saya kalau sudah megang ini bingung aku. Sampai jam berapa pengajiannya? 5:30. Jam 7 tak tinggal pulang, ngantuk aku Bu. Orang sholat sunnah fajar itu ada istilahnya hal yang ajib, hal yang mengagumkan. Kalau panjenengan ketik di HP panjenengan, orang yang paling kaya di dunia, keluarnya Bill Gates, siapa lagi yang punya Microsoft dan lain sebagainya. Tapi harusnya orang yang paling kaya adalah orang yang mengerjakan sholat sunnah fajar. Itu orang yang kaya, lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya orang kalau datang masjid sudah qomat langsung sholat subuh.
nanti sebelum sholat duha jam 8 dikodoi sholat sunnah fajarnya bisa. Ya, usolli sunnah fajar atau usolli sunnah qobliyah subuh kodoan lillahi ta'ala bisa. Ya, sholat sunnah itu bisa dikodoi yang punya waktu. Tapi nanti sebelum namanya sholat duha. Kalau tertinggal, kata para ulama, sholat sunnah fajar itu suratnya rakaat pertama Fatihah, kemudian Alam Nasroh, Al-Kafirun 2, rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Fil, Al-Ikhlas. Jadi itu suratnya itu. Katakan inna man dawama 'alaiha 'alaihima la yara syarran dzalikal yaum aslan. Barang siapa seorang mengerjakan sholat sunnah fajar dengan 2 surat tadi yang saya sebutkan, di hari itu orang ini tidak melihat keburukan sama sekali. Sesuatu yang kurang baik yang kena kepada dirinya tidak ada. Man sholahuma bi alam wa alam lam yusibahu dzalikal yaum alam. Barang siapa seorang sholat sunnah fajar pakai Alam Nasroh sama Al-Fil, rakaat pertama Alam Nasroh Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fil sama Al-Ikhlas, maka dia tidak kena penyakit, kecelakaan dan keburukan dari orang lain. Nah, katanya orang sekarang dagangane pusat, katanya gitu. Ya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjakan hal-hal kayak gitu tuh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita kerjakan dengan baik. Yang nomor 3, waktu yang perlu namanya kita perhatikan, yaitu qoblal ghurub, sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari, jam 5 ke atas. Itu waktu kalau kita imarah, memakmurkan waktu. Wa fi imarah ma ba'dal asar khasiyatan qawiyatan li jalbil arzakil qalbiyah. Kalau orang memakmurkan waktu setelah sholat asar, itu menyebabkan diberi rezeki hati sama Allah. Apa itu rezeki hati? Sifat yang baik, qanaah, nerima. Itu caranya gimana? Menghadang waktu-waktu itu. Syukur, sabar, dan lain sebagainya. Itu dapatnya kalau kita menghadang di waktu-waktu itu. Makanya kalau di waktu asar itu tidak boleh sesuatu yang berat bagi otak. Kalau di santri Pak, Bu, kalau waktu asar tuh tidak boleh ngaji nahwu, tidak boleh. Karena berat. Bolehnya roha. Kalau orang ngaji nahwu, termasuk salah satu Imam Najusawi itu sebutkan, orang ngaji nahwu atau sesuatu yang berat di waktu sore menyebabkan otaknya itu tumpul. Ya. Jangan, yang berat-berat itu jangan. Makanya orang-orang soleh kalau sore itu baca kalamnya orang-orang soleh yang adem. Jangan berat-berat dan zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tidur sore. Orang tidur sore itu marakkan gila. Ada satu orang ustadz nasihat, jangan tidur sore. Tidur sore itu menyebabkan gila. Ada satu orang ngomong, coba tak turu sore dan bora. Penasaran aku. Tidur sore. Jam 5 tidur, bablas nganti jam 11. Setelah jam 11 dia bangun, wallah, tertinggal nih sholat maghribnya. Langsung dia ingat kata-kata ya Ustadz, tidur sore nyebabkan edan. Aku raidan, diparani Ustadznya jam 11 malam. Assalamualaikum Ustadz, katanya jenengan tidur sore gila. Ini saya enggak gila ini loh, sekarang ini saya baru bangun tidur nih. Kata Ustadznya dijawab, jam 11 bertamu itu termasuk orang yang gila. Jadi kalau panjenengan pengen nyoba-nyoba, kan anak sekarang ini kan pengennya bebas Pak. Anak sekarang tuh diatur agama, diatur orang tua tuh jarang mau. Katanya anak sekarang freedom, aku pengen bebas. Kalau pengen bebas megang kartu kuning bebas wis. Ya wala-wala, majnun gila. Ya di mana-mana mau ngapa-ngapa bebas. Gitu. Jadi imarah ba'dal asar. Kemudian yang nomor 4 yang terakhir yaitu imarah memakmurkan waktu ma bainal maghrib wal isya, waktu di antara maghrib dan isya. Jadi waktu maghrib dan isya ini jangan buat yang lain, ngaji, zikir. Katanya para ulama, al-kunus kullul kunus fi imarah ma bainal maghrib wal isya. Keberuntungan, simpanan kebaikan di atas simpanan kebaikan, yaitu memakmurkan waktu bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan
Isya. Saya ingat betul ceritanya guru saya. Guru saya ini kelahiran 1970. Dulu di daerah Pasar Kliwon. Kalau waktu maghrib tidak ada terdengar radio, TV, tidak ada. Radio tidak. Semuanya ngaji dari rumah masing-masing. Baca rotib hadad dari rumah masing-masing. Sekarang keluarga kita bainal maghrib wal isya, waktu di antara maghrib dan isya nonton TV, lihat TikTok, lihat Facebook, lihat YouTube, hal-hal yang tidak penting. Padahal waktu bainal maghrib dan isya adalah waktu yang sangat penting. Kita kerjakan dengan baik itu waktu ini. Karena waktu ini tadi kayak yang saya jelaskan di awal, modal bagi kita. Jangan kita biarkan dengan percuma. Jadi kita kerjakan di 4 waktu ini, kita makmurkan sehingga menutup kekurangan kita di masa lalu, meninggal dunia membawa sesuatu yang besar dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sehingga kita menjadi hamba yang bukan hanya mendengar, tapi mendengar, memasukkan di dalam hati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia di dunia, di barzah, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Tadi jelaskan ya, itu bisa hindari tidur saat sholat asar. Ya, karena nanti jangan-jangan sampai orang gila dan sebagainya. Tapi kebanyakan kehidupan kita sempatnya tidur itu harus asar. Karena apa? Sebelum asar kan kita ada aktivitas terus untuk menjaga kesehatan kita kan perlu istirahat. Sempatnya itu harus asar. Bagaimana kalau harus asar kita itu tetap tidur? Itu apakah termasuk larangan itu tadi atau tidak? Karena sempatnya memang habis. Nah, dengan harapan nanti kalau habis asar tidur kita kan menjemput maghrib kita, itu kita ibadahnya itu lebih semangat lagi gitu. Itu ada terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita orang pekerja yang maksud namanya tidur setelah asar itu menyebabkan gila kalau genep 41 hari. Ya, digenepi 41 dino. Ya, kalau sekali waktu kita dalam keadaan capek, tapi jangan diistiqomahkan. Tidur asar tuh jangan diistiqomahkan. Kalau diistiqomahkan tadi, yaitu dapat hadiah gila ya. 41 hari. Tapi kalau kita dalam keadaan capek, payah, mau istilahnya istirahat sekali waktu ya enggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering, gitu ya. Jangan sering-sering karena waktu tersebut pembagian rezeki qalbiyah di dalam hati. Nanti istirahatnya digenapkan pada waktu setelah sholat isya biar kita tidurnya lebih nyenyak. Memang waktu-waktu ini harus di planning. Orang soleh itu gini Pak, mereka tidurnya kalau pagi itu tidurnya sebelum sholat duhur untuk membantu bangun sholat tahajud. Jadi jam 11 mereka itu merebahkan dirinya. Mau tidur boleh atau merebahkan dirinya, leren. Kalau sekarang rolasan, laut-laut katanya orang-orang bangunan tuh ya. Istirahat sebentar, merebahkan dirinya. Buat apa? Itu membantu orang bangun tahajud. Nah, membantu orang bangun tahajud. Sebagaimana orang puasa kalau malamnya sahur, begitu juga kalau orang malamnya itu sholat tahajud, itu dibantu tidur sebelum sholat duhur. Nah itu sudah ada waktunya sendiri, biar istirahatnya itu enak. Gitu. Jadi
tadi sholat asar kalau keseringan jangan. Ya, kalau sekali waktu kita dalam keadaan capek ya tidak jadi masalah, tapi jangan sering-sering gitu. Monggo dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Pak Budi, monggo silakan Pak Budi. Setelah sholat subuh kita sampai suruh Ya, suruh dan sholat berpahala haji dan umroh. Ya, dalam waktu iktikafnya itu atau itu haruskah di dalam masjid atau misalnya kita setelah di masjid kadang-kadang masjid itu pada saat setelah kita sholat itu sudah langsung beres-beres. Ada tempat-tempat tertentu masjid yang setelah selesai sholat itu sudah akhirnya sudah pulang semua, mungkin siap-siap kerja atau bagaimana. Apakah kita bisa melanjutkannya di tempat lain, dalam artian mungkin di rumah kita lanjutkan sampai waktu subuh kemudian kita sholat 2 rakaat itu bisa di rumah atau harus di masjid? ya. Di dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis Imam Nawawi, hadisnya ini ai istamarra ala hali dzikrihi sawa'un kana qa'iman au qa'idan au muttaji'an fil julus afdal. Nah, orang melaksanakan setelah sholat subuh itu di masjid iktikaf sampai isyraq suruk tadi itu afdal, duduk. Tapi kalau tidak bisa pulang ke rumahnya atau jalan-jalan, yang penting zikir, ingat sama Allah. Ya, tidak harus di masjid, tapi kalau di masjid itu afdal. Jalan-jalan keluar keliling komplek kayak tadi yang saya bicara, pakai namanya tasbih, atau di rumah sambil rebahan nunggu sholat sunnah isyraq, tidak jadi masalah, tetap dapat namanya ganjaran. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tamah. Dapat ganjaran haji dan umrah sempurna. Loh Beb, kalau dapat ganjaran haji umrah berarti aku rasa haji umrah wae. Oh enggak, bukan seperti itu pemahamannya. Tetap kalau orang mampu wajib haji sama umrah. Ini ganjarannya aja seperti haji dan umrah sempurna. Jadi tetap di masjid itu afdol. Kalau mau jalan-jalan, duduk, berdiri di rumah, rebahan, itu ya juga tidak jadi masalah. Yang penting dalam keadaan berzikir kepada Allah. Kira ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Cukup ya, saya rasa cukup. Baik, cara selanjutnya monggo bisa ditutup dengan doa. الفاتحة. أن الله يرزقنا علما نافع والعمل خالص ومقبول ودلالة على الهدى يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح والدينا مشايخنا ذوي الحقوق علينا ومن أمر هذا المسجد وعبد الله في المتصدقين عليه القائمين بحقوق سابقا ولاحقا وعلى من ناصحون صالحون هبال بن محمد بكر محمد سجا أستاذ مربي جسد روح أستاذ الوين علي حبسي وإلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu jazaa Kiwali bin Al-Masgar atas tausiahnya di pagi hari ini. Semoga tausiahnya bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambahkan wawasan keilmuan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, informasi kaleng sedekah subuh di pagi hari ini terkumpul 1.365.000 rupiah. Ya, terkumpul 1.365.000 rupiah. Alhamdulillah. Ya, semoga menjadi amal
pahala jariah panjenengan semua untuk Masjid Al-Islam Mubarakah yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Baik, acara demi acara sudah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara Gerbang Surga pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini monggo bisa sarapan bersama dan mengambil pasar bahagia. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.